Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Putra Warsana dengan NIM 245231173, kelas 2E Perbankan Syariah. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan matkul Warganegaraan, dosen pengampu Bapak Zaini Fajar Sidik, SHMH. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 3 hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban negara Indonesia. 1. Hak untuk memilih dan dipilih. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum, serta hak untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat. 2. Hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bebas tanpa takut akan penindakan atau sensor. 3. Hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan adil, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang 1. Kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi undang-undang. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. 2. Kewajiban untuk membayar pajak. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 3. Kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat. Nomor 2. Jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal, serta berikan contoh masing-masing. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Yang pertama, bentuk pemerintahan. Negara kesatuan memiliki bentuk pemerintahan yang sentralisasi, di mana kekuasaan pemerintah pusat sangat kuat dan memiliki kontrol penuh atas wilayahnya. Negara federal memiliki bentuk pemerintahan yang desentralisasi, di mana kekuasaan pemerintah pusat dibagi dengan pemerintah daerah atau negara bagian. 2. Kekuasaan pemerintah. Negara kesatuan memiliki kekuasaan pemerintah yang sangat kuat dan memiliki kontrol penuh atas wilayahnya. Negara federal memiliki kekuasaan pemerintah yang dibagi dengan pemerintah daerah atau negara bagian. Nomor 3. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Negara kesatuan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sangat kuat, di mana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas daerah. Negara federal memiliki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih longgar, di mana pemerintah daerah atau negara bagian memiliki otonomi yang lebih besar. Contoh negara kesatuan: pertama Indonesia dan 2 Prancis. Contoh dari negara federal: yang pertama ada Amerika Serikat, yang 2 ada Jerman. Nomor 3. Jelaskan peran penting Pancasila dalam menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, mengakui keanekaragaman bangsa. Pancasila mengakui keanekaragaman bangsa Indonesia, baik dari segi agama, suku, ras, maupun budaya. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. 2. Menjadi dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sehingga menjadi acuan bagi seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, mengajarkan nilai-nilai universal. Pancasila mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi dasar bagi seluruh warga negara untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjadi simbol persatuan. Pancasila menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia, sehingga menjadi lambang identitas bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Prinsip-prinsip Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki Tuhan yang sama, sehingga menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak
dan kewajiban yang sama, sehingga menjadi dasar bagi kesetaraan dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara Indonesia harus bersatu dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara Indonesia harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua warga negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keadilan sosial. Nomor 4. Jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara, pertama, menyampaikan informasi politik. Media massa menyampaikan informasi politik yang akurat dan objektif kepada warga negara, sehingga mereka dapat memahami isu-isu politik yang sedang berlangsung. 2. Meningkatkan kesadaran politik. Media massa dapat meningkatkan kesadaran politik warga negara dengan menyajikan analisis dan komentar tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung. 3. Membangun opini publik. Media massa dapat membangun opini publik tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung, sehingga warga negara dapat memiliki pandangan yang jelas tentang isu-isu tersebut. Yang keempat, mengkritik kebijakan pemerintah. Media massa dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan warga negara, sehingga pemerintah dapat memperbaiki kebijakannya. Nomor 5, meningkatkan partisipasi politik. Media massa dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara dengan menyajikan informasi tentang cara berpartisipasi dalam proses politik, seperti cara memilih pemimpin dan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contoh, peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara: 1. Liputan berita politik, 2. Program diskusi politik, dan 3. Kolom opini. Mungkin cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.